Bab 1825. Ketika Tie Chen Feng mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia berkata, hati-hati. Jika Anda memiliki masalah, datanglah ke pengadilan penegak hukum untuk menemukan saya. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa, tetapi Sayuan berkata sambil tersenyum, pelan-pelan. Angin debu besi harus pergi, dan Lin Tian merapikan suasana hatinya dan berkata, ayo pergi. Kemudian mereka melanjutkan mencari 1000 peminum ajaib, dan Bai De kembali ke rumah Pang dengan sekelompok orang yang ditinggalkan. Di halaman Pang, Pang Shuaixian sedang berbaring di kursi malas saat ini, dan seseorang sedang menyembuhkannya. Tetapi ketika Pang Shuaixian melihat pertemuan Bai De dan yang lainnya, dia bertanya, ada apa? Bai De tidak bisa tidak menjelaskan, dan kemudian berkata, anak ini, dengan token kelas 9 inilah saya tidak berani melakukannya. Pang Shuai kesal, token kelas 9. Bagaimana orang ini bisa memiliki benda ini? Bai De tidak tahu. Dia hanya bisa berkata kepada Pang Shuaixian, Tuan muda, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ayah saya tutup. Aku tidak bisa mengganggunya untuk saat ini, tapi aku ingin kamu menemukan cara bagiku untuk membersihkannya secara diam-diam. Dalam kegelapan? Ya, beritahu orang-orang bahwa kami keluarga Pang yang melakukannya, tetapi tidak ada bukti untuk itu. Pang Shuai berkata dengan marah. Bair ragu-ragu. Lalu saya memikirkan seorang kandidat. Siapa? Pengunjung reguler keluarga kami adalah orang yang selalu ingin Anda kunjungi. Bai De berkata sambil tersenyum, dan Pang Shuaixian berkata dengan heran, maksudmu orang yang bisa mengubah wajahnya sesuka hati? Ya, dia. Pergi, bawa aku kepadanya. Pang Shuai segera bangkit, tetapi dia tidak peduli dengan perawatannya. Dia menatap langsung ke arah Bai De. Bai De ragu-ragu, tapi ketika dia minum, dia tidak suka diganggu. Saya takut. Apa yang kamu takutkan? Aku akan membuatkan dia minuman yang lebih enak. Kata Pang Shuaixian, dan Bai De harus berkata, tolong ikuti aku. Dengan itu, Bai De membawa Pang Shuaixian dan datang ke halaman kecil, yang penuh dengan anggur. Ketika Bai De ingin masuk, dia memiliki formasi untuk melawan mereka dan tidak membiarkan mereka masuk. Bai De harus berkata kepada mereka, Tuan, kami memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Di halaman dalam, suara mabuk berkata, tolong? Iya. Apakah kamu punya anggur? Ya, tapi kamu harus membantu kami dulu. Bai De berkata, sementara pria di dalam berkata, kalau begitu Anda harus memberitahu saya jenis anggur apa itu. Anggur berkualitas bintang 5. Bai De merayu, dan orang di dalam berkata, kualitas bintang 5, itu tak ternilai harganya. Saya tahu di mana saya bisa mendapatkannya, tetapi Anda harus membantu kami. Bait berkata, dan orang-orang di dalam harus bertanya, ayo, apa yang perlu kamu lakukan? Bai De menjelaskan seluruh proses satu persatu, dan pemabuk itu ragu, tanah abadi, memiliki token kelas 9. Dan muridnya, dia juga meninggalkan putramu? Ya, begitulah adanya, jadi perlu bagimu untuk mengambil anak itu dan mengubahnya menjadi orang lain dan menangkapnya untuk kita. Selain itu, bahkan orang-orang di Chao Xian Menshang tidak tahu siapa yang melakukannya. Yang ini, ya, tapi Peri, apakah kamu yakin kamu memiliki token Jiupin? Ya, itu benar. Aku melihatnya dengan mataku sendiri barusan. Bai De selesai, dan menunjukkan gambar token kepada Lin Tian. Pria di halaman berkata, begitu, tapi besok, kamu harus menyiapkan anggur untukku, dan kemudian aku akan memberimu pria itu. Tentu. Tidak apa-apa. Mundur. Bai De sangat senang, dan segera mengajak orang pergi, dan Pang Shuaixian juga bersemangat. Namun, di halaman, di tanah di mana ada semua panci anggur, ada seseorang dengan rambut tersebar. Pria itu menatap langit-langit dan bergumam, token kelas 9. Jika Anda mengambil benda ini, dapatkah Anda melewati pangkalan rahasia rumah Yao Chaoxian sesuka hati? Memikirkan hal ini, pemabuk itu mengambil kendi dan mulai minum. Kemudian dia tertawa, Tuhan menolong saya. Kemudian pemabuk itu menghilang. Lin Tian dan yang lainnya sudah lama tidak bertemu di kota, jadi mereka hanya bisa kembali ke halaman dengan cara abu-abu, dan hari sudah gelap. Jalan Sayuan Tuchao, ini terlalu sulit ditemukan. Yo Yantian berkata, pria ini, kami belum menangkapnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana Anda bisa menyelesaikannya dalam 5 hari? Bukan aku, ini dia, tuanmu. Sayuan ini menunjuk ke Lin Tian, dan Yo Yantian menatap Lin Tian dengan aneh. Pada saat ini, Lin Tian merasakan bau anggur dan melihat ke atap. Saat ini, seorang pria berselendang sedang berbaring minum di atap, dan Lin Tian mulai berpikir bahwa orang biasa, tetapi setelah melihat nafas dan jiwanya, dia tertawa, ini menarik. Tapi Sayuan penasaran, siapa pria ini? Yo Yantian juga tidak mengerti.
Adapun mereka yang membagikan rambut, dia berkata sambil tersenyum, seseorang, aku akan menangkap perimu. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan. Saya? Iya. Siapa? Lin Tian tersenyum pada pria itu, dan pria itu berkata, apa? Tidak takut? Mengapa saya harus takut? Menarik. Pria itu duduk dan menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum padanya. Aku masih mencarimu. Cari aku? Pemabuk itu bingung, dan beberapa syaiwan saling memandang, sampai Luda berkata sederhana, Tuan, dia tidak akan menjadi peminum 1000 ilusi? Ya, dia. Lin Tian pasti berkata, tetapi pemabuk itu terkejut karena dia tidak pernah berpikir dia akan terungkap. Jadi pemabuk itu menatap Lin Tian dengan ragu, wah, bagaimana kamu tahu siapa aku? Kamu tidak bisa mengubah jiwamu lagi, bukan? Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan pemabuk itu menatap, jiwaku tidak bisa dilihat tanpa Xiandi. Lihat dirimu, tidak perlu Xiandi. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi pemabuk itu berkata dengan aneh, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Jika kamu tidak percaya padaku, siapa yang kamu percayai? Lin Tian tersenyum pada pemabuk itu dan berkata dengan dingin, jika kamu tahu identitasku, aku akan menangkapmu lebih banyak lagi. Selesai mengatakan, panci anggur mabuk taburan, anggur menjadi kabut, dan kemudian Lin Tian seluruh orang dibungkus oleh gas ini, dengan pemabuk menghilang. Yo Yan Tian terkejut. Bagaimana dengan orang-orang? Mungkin itu diambil, kata Shaiyuan curiga, kalau begitu, jangan terburu-buru. Hari Yo Yan ini mendesak, tetapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tuanmu tidak begitu renyah. 1000 peminum ilusi ini, tapi abadi emas bintang 9. Lalu apa? Shaiyuan tidak peduli, tetapi Yo Yan Tian khawatir dan berkata, aku akan pergi ke Hakim Besi sekarang. Setelah itu, Yo Yan Tian segera pergi, dan Shaiyuan serta Luda harus mengikuti. Untuk Lin Tian, dia muncul lagi saat ini, tetapi dia berada di halaman, dan ada susunan di sekitar halaman, yang dapat menahan orang masuk. Tapi Lin Tian tertawa, di mana ini? Pemabuk itu muncul, duduk di kursi kayu, memegang panci anggur dan menatap Lin Tian sambil mencibir. Kamu tidak peduli di mana itu, tapi kamu hanya perlu tahu bahwa kamu ada di tanganku sekarang. Jika kamu ingin hidup, kamu harus mendengarkanku. Bab 1826. Lin Tian tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia menemukan kursi batu di halaman dan duduk. Kemudian dia menatap pemabuk itu dan tersenyum, pemabuk Qian Huan, itu benar. Wah, katakan padaku bagaimana kamu mengenaliku. Pihak lain bingung, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, aku bilang, jiwamu. Jangan ceroboh, hanya kamu. Kembalikan jiwaku. Menurutmu kamu siapa? Pihak lain tidak percaya, bahkan mengira Lin Tian menggertak. Lin Tian tidak berbicara, tetapi tersenyum padanya. Apakah menurutmu aku bercanda? Bukankah? 1000 pemabuk yang tidak nyata menatap Lin Tian dan berkata dengan dingin, dan Lin Tian tersenyum, kalau begitu kamu bisa melihat. Pada saat ini, mata Lin Tian berkedip dengan api dan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia masih melayang di udara, dengan napas yang sedikit lebih kuat. Pada awalnya, peminum Qian Huan tidak menganggapnya serius, tetapi ketika bayangan pedang menjadi semakin kuat, dia ragu, wah, bagaimana pedangmu begitu kuat? Teknik pedang ini terkait dengan kekuatan jiwa, bukan begitu? Lin Tian menertawakan 1000 peminum sihir, dan 1000 peminum sihir berkata dengan aneh, apakah itu terkait dengan kekuatan jiwa? Iya. Suara Lin Tian jatuh, dan pedang itu menghilang. Qian Huan mabuk terkejut, tetapi sudah terlambat baginya untuk menanggapi. Pedang tanpa bayangan menyerangnya dari berbagai arah. Qian Huan mabuk dipukul di tempat. Akhirnya, dia memelototi Lin Tian dengan marah, kamu, siapa kamu? Aku akan memberitahumu nanti. Lin Tian tersenyum aneh dan siap untuk bertarung lagi, tetapi pemabuk itu bersenandung, apakah kamu ingin menyerangku? Mimpi. Selesai. Mengatakan, pemabuk itu memasuki susunan, dan kemudian berkata kepada Lin Tian, hanya aku yang bisa masuk dan keluar dari susunan ini, dan aku bisa mengaktifkan susunan pembunuh di dalamnya. Membunuh susunan? Hanya ini? Jangan naif. Tidak ada gunanya bagi saya. Lucu, itu adalah susunan yang bisa membunuh makhluk abadi secara instan. Bahkan jika Jin Xian datang ke sini, dia akan terluka parah. 1000 peminum ilusi itu bersumpah. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo, aku akan melihat bagaimana kamu membunuhku.
Mendengar ini, pemabuk Qianhuan bersenandung, lalu memindahkan susunan, dan kemudian terbang ke Lin Tian dengan kekuatan besar. Lin Tian segera menghilang dari posisi aslinya, dan 1000 ilusi mabuk bertanya-tanya, "Nak, di mana kamu bersembunyi?" Tapi Lin Tian tidak memiliki suara, jadi peminum Qianhuan harus terus mencari. Pada saat ini, suara Lin Tian datang dari belakang peminum Qianhuan, "Apakah kamu ingin menemukanku lagi?" 1000 pemabuk yang tidak nyata terkejut, dan masih dalam keanehan itu bertanya kepada Lin Tian, bagaimana kamu bisa berada di sini?" "Apa? Apakah Anda terkejut?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan 1000 ilusi yang mabuk menjadi cemas dan bergegas bolak-balik ke susunan lain. Sementara Lin Tian tertawa, "Jangan berjuang, itu tidak berguna, kamu tidak bisa menghilang dari mataku." Ribuan pemabuk ilusi tidak mempercayainya, tetapi mereka juga percaya bahwa susunan saya cukup untuk menghentikan Anda. Itu naif. Lin Tian tersenyum dan menemukannya dengan mudah di dalam susunan. Namun, 1000 ilusi mabuk warna depresi dan berencana untuk pergi, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa meninggalkan barisan. "Apa? Ingin pergi?" Lin Tian bertanya. "Ada apa?" Pihak lain terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya mengendalikan susunan ini." Mendengar ini, peminum anggur itu bingung. "Ini adalah susunan saya. Mengapa kamu bisa mengendalikannya?" "Karena, saya tahu Arai dengan sangat baik, dapat mengubah Arai dengan mudah." Lin Tian menertawakan pemabuk. Namun, peminum Qianhuan tidak percaya, jadi dia mencoba lagi. Hasilnya sama. Akhirnya, dia jatuh ke dalam susunan, menatap area sekitarnya dan berkata, "Keluar." Lin Tian muncul, lalu duduk perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Apakah Anda ingin duduk dan berbicara?" 1000 pemabuk ilusi tertekan menatap Lin Tian, "Katakan, siapa kamu pada akhirnya?" "Jangan khawatir. Aku akan segera memberitahumu." Saat berikutnya, lebih banyak bayangan pedang muncul, dan 1000 ilusi pemabuk memarahi, "Apa yang akan kamu lakukan? Bawa kamu dulu." Lin Tianxi tidak sopan, dan pedang transparan itu telah mengelilingi sekeliling, dan 1000 peminum ilusi tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Pada akhirnya, peminum Qianhuan harus mengeluarkan tudung peri yang kuat, yang berwarna kuning kecoklatan, dan menatap Lin Tian Dao, "Wah, sudah kubilang, kamu tidak bisa menyakitiku." Pedang Qi Lin Tian tidak bisa mematahkan sampul coklat satu persatu, dan pemabuk Qianhuan dengan bangga berkata, "Wah, kamu tahu aku kuat. Ini kuat, tapi aku punya cara." Setelah Lin Tian selesai, dia mengeluarkan Tianyin Qin dan memainkan musik jiwa abadi ke sisi lain. Pemabuk Qianhuan terluka, dan kekuatan yang digunakan Lin Tian untuk lagu jiwa abadinya adalah kekuatan jiwa pihak lain. Oleh karena itu, kekuatan lagu jiwa abadi ini sangat besar. Di tempat, ribuan peminum ilusi memuntahkan darah dari mulut mereka, lalu jatuh kembali dan menatap Lin Tian, "Kamu. Jangan khawatir, mulai saja." Setelah itu, Raja Hantu bergegas keluar dan menembus tubuh satu sama lain, sementara 1000 peminum ilusi merasa ada yang tidak beres. Lin Tian memasang pianonya dan tersenyum, "Kemarilah, mengobrol dengan baik." Peminum Qianhuan secara alami tidak menyukai masa lalu, tetapi tubuh mereka tidak jujur, dan mereka pergi ke Lin Tian selangkah demi selangkah. Ini membuat Qianhuan mabuk terlihat terkejut. "Ada apa?" "Baru saja, jiwamu telah terkena salah satu buku hantuku, jadi sekarang kamu hanya mematuhiku, kamu tahu?" Lin Tian menertawakan pemabuk. Ribuan peminum ilusi menatap Lin Tian seperti monster. Kamu adalah monster." Lin Tian tersenyum, "Oke, sekarang mari kita bicara tentang asal-usulku." 1000 pemabuk ilusi menatap Lin Tian dengan curiga, dan Lin Tian menjelaskan, "Aku, orang yang ingin kamu tangkap di rumah abadi barat, juga dikirim oleh rumah abadi dinastio untuk menangkapmu." "Rumah Yao Chaosian, tangkap aku?" 1000 pemabuk yang tidak nyata itu terkejut, dan Lin Tian mengeluarkan token kelas 9. "Tuhan dari Menshan mengatakan bahwa selama kamu dibawa dalam waktu 5 hari, token ini akan selalu menjadi milikku." 1000 pemabuk yang tidak nyata mendengar hal seperti itu, hanya tahu diri sendiri lubang, lalu jalan napas, "Kamu penjahat." "Penjahat? Bagaimana saya bisa mengatakan saya penjahat jika Anda yang mengganggu saya?" Lin Tian salah bilang. "Jangan munafik lagi," kata Qianhuan, "beraninya kamu begitu galak ketika kamu kalah?"
Lin Tian tersenyum pahit, sementara mabuk Qianhuan bersenandung, aku sudah siap untuk berkorban sejak aku datang ke rumah abadi Dinastio. Tapi selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa membawaku. Apakah kamu konyol? Aku tidak tahu sebelumnya, tapi hari ini, kamu telah diambil olehku dan akan segera dikirim ke penguasa rumah itu. Segera, bartender Qianhuan ketakutan dan mulai berkata kepada Lin Tian, wah, selama kamu membiarkanku pergi, rumah sisianku dapat memberimu keuntungan ganda. Manfaat? Saya khawatir Anda tidak akan mengatakan itu jika Anda tahu siapa saya. Lin Tian menertawakan pemabuk. Adapun 1000 pemabuk yang tidak nyata tidak mengerti cara, apa maksudmu? Apakah ada orang di rumah sisianmu yang membuat masalah di dunia? Lin Tian menatapnya dengan senyum aneh. Ada begitu banyak alam di rumah sisian kita. Saya tidak tahu yang mana yang Anda bicarakan. Sisi lain sedikit tidak patuh. Bab 1827. Lin Tian menatap 1000 peminum ilusi dan bertanya sambil tersenyum, di mana Lindi? Bartender Qianhuan mengerutkan kening dan terlihat berbeda. Bagaimanapun, sebagai agen intelijen peri profesional, dia secara alami tahu banyak tentang Lindi, terutama dunia tempat Lindi tinggal. Dia juga mendengarnya, jadi dia mengerutkan kening, apakah kamu cucu Lindi? Lin Tian tersenyum. Masa lalu, langsung kesegel jiwa, dan peminum Qianhuan langsung merasakan jiwa yang kuat di depan diri mereka sendiri, seperti gunung. Kamu Lindi, si pemabuk gemetar ketakutan. Akhirnya, tidak, itu tidak mungkin. Kaisar Lin telah menjadi dewa dan meninggalkan negeri dongeng. Bagaimana dia bisa berada di sini? Saya tidak percaya mabuk ini. Lagi pula aku sudah kembali, percaya atau tidak. Lin Tiandian berkata sambil memeriksa ingatan pihak lain. Peminum Qianhuan takut menjadi konyol, terutama ketika dia berpikir bahwa dia berada di bawah kendali Lin Tian saat ini, dan seluruh orang duduk di sana. Tidak, kamu tidak bisa, bagaimana kamu bisa menjadi Lindi? Ya, sekarang kamu adalah laki-lakiku, tapi aku harus memberimu perpisahan dan memberikannya ke rumah Yao Chaosian untuk menipumu. Maukah kamu membiarkanku pergi? Peminum Qianhuan sedikit terkejut, dan Lin Tian tersenyum padanya. Kamu adalah orang penting di rumah sisian, jadi kamu masih berguna bagiku. Peminum 1000 ilusi memiliki semacam firasat-firasat, tetapi Lin Tian memikirkan sesuatu dan tersenyum dan berkata, besok, siapkan perpisahan, tunggu di sini, sembunyikan dirimu, aku akan menemukanmu nanti jika ada yang harus kulakukan. Ribuan peminum ilusi meragukan, apakah Anda mau? Lin Tian telah belajar dari ingatan peminum Qianhuan bahwa keluarga Pang secara pribadi mengadopsi peminum Qianhuan, jadi dia ingin membersihkan keluarga Pang, tetapi dia tidak memberitahu peminum Qianhuan, hanya tersenyum, bekerja sama denganku besok, bertindak. Dengan itu, Lin Tian berbalik untuk pergi, dan 1000 peminum ilusi itu terkejut. Adapun Baidi dan Pang Shuaixian di rumah Pang, mereka masih menunggu kabar di loteng. Dalam sekejap mata, Lin Tian meninggalkan halaman dalam keluarga Pang, dan tidak mengganggu siapapun. Dia dengan cepat datang keluar mensyah dan menatap keluarga Pang dan tersenyum, aku akan membersihkanmu besok. Kemudian Lin Tian pergi dari sini dan kembali ke halamannya. Sekarang di halaman, Yao Yantian dan yang lainnya telah menemukan Hakim Besi. Hakim Besi mencari Lin Tian dengan tergesa-gesa sampai Lin Tian tiba-tiba muncul. Hakim Besi bertanya dengan cepat, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Hakim Besi bertanya, bagaimana dengan itu? Apakah ada berita tentang orang itu? Ya, tapi tempat di mana dia berada adalah tempat yang tidak berani kamu sentuh. Lin Tian tersenyum pada dasi Hakim. Hakim Besi meragukan, tidak berani menyentuh tempat itu? Ya, itu sangat penting. Pergilah ke penguasa rumah Anda dan mintalah instruksi. Lebih baik pergi bersama besok. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadanya 1000 peminum ajaib. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Hakim Besi ragu-ragu, di sini. Pergi. Tidak apa-apa. Saya akan meminta instruksi. Hakim Besi pergi, tetapi Yao Yantian bertanya, apakah kamu benar-benar tahu di mana orang itu bersembunyi? Iya. Di satu sisi, Shaiyuan tersenyum dan berkata, aku akan memberitahumu, dia tidak akan ditangkap. Paling-paling, dia hanya berpura-pura ditangkap. Yao Yantian menatap Lin Tian dengan aneh,
1000 ilusi ini mabuk, tapi Jin Xian, dikatakan bahwa itu masih Jiuxing Jin Xian. Bagaimana Anda tidak bisa melakukan apa-apa? Dan cari tahu di mana dia bersembunyi? Aku melarikan diri, apakah kamu percaya? Lin Tian menertawakan You Yantian. Adapun You Yantian, dia setengah percaya diri dan setengah curiga. Lin Tian tersenyum dan berkata, istirahatlah yang baik. Aku akan memberimu hadiah besar besok. Selesai mengatakan, Lin Tian akan menemukan tempat untuk duduk dan berkultivasi dirinya, sementara You Yantian ragu. Dali? Apa maksudmu? Tapi, Shaiyuan mengucapkan selamat, Dali, itu pasti hal yang baik, jadi kamu hanya perlu menunggu untuk menerimanya. You Yantian tidak percaya. Dia menatap Shaiyuan dengan aneh. Shaiyuan tidak berbicara, hanya tersenyum dan mencari tempat untuk beristirahat. You Yantian harus mencari tempat duduk, dan di rumah You Chao Xian, Tie Chen Feng menemukan Tuhan dan melapor kepadanya satu persatu. Ketika penguasa mendengar ini, dia bertanya dalam kegelapan, maksudmu, dia tahu tempat persembunyian 1000 peminum sihir. Ya, tapi dia bilang, aku tidak bisa bergerak. Aku ingin kamu ikut denganku. Kata angin debu besi, sedangkan untuk orang-orang dalam kegelapan, mereka penasaran untuk berdiskusi. Minggu ini di rumah Chao Xian, siapa lagi yang tidak bisa bergerak? Beberapa meragukan, yang lain berkata, bukankah di rumah pendeta itu bersembunyi oleh peminum termasyhur ini? Untuk sesaat, orang-orang mulai saling curiga sampai penguasa Menshah berteriak, semua tenang. Orang-orang itu diam, dan penguasa berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu segera setelah besok pagi tiba. Tapi untuk mencegah alarm yang tidak perlu, saya akan menyamar sedikit adapun para menteri di sini, Anda akan tinggal sampai saya selesai. Seperti yang kita semua tahu, penguasa Menshah curiga bahwa orang-orang di sini berhubungan, jadi semua orang menyatakan kesediaan mereka untuk tinggal di sini untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Penguasa lega karena kami tidak ingin pergi. Kemudian dia meminta Tie Chen Feng untuk menyiapkan semuanya. Keesokan harinya, saat fajar, angin debu besi muncul di halaman Lin Tian, tetapi di balik angin debu besi, ada pria lain bertopeng. Pria ini memiliki senjata ajaib di tubuhnya. Dia menyembunyikan napasnya dengan sangat baik sehingga dia tidak bisa mengenalinya bahkan ketika dia melihatnya pada hari Minggu. Tetapi ketika pria itu melihat You Yantian, matanya menunjukkan kebaikan, dan angin debu besi datang ke Lin Tian dan berkata, ini dia. Melalui jiwanya, Lin Tian dapat yakin bahwa dia adalah penguasa Menshah. Dia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Penguasa Menshah menatap Lin Tian, aku tidak tahu di mana 1000 peminum ilusi itu. Begitu aku datang, Lin Tian membawa mereka pergi dari sini, tetapi hari Minggu itu terlihat anehnya Tuhan. Tuhan memandang pucat. Apa yang ingin kamu lihat? Apakah Anda tidak melihatnya? Ini benar-benar kamu. You Yantian segera tertekan, jelas hubungan antara keduanya tidak terlalu sama. Aku berkata adik laki-laki, bagaimana kamu bisa berbicara dengan ayahmu seperti ini? Itu tidak sopan. Ayah? Apakah dia seperti seorang ayah? Jika saya tidak bisa bergerak, saya akan dikurung, dan saya tidak akan pernah bertanya. Minggu itu meradang hari dengan cara tertekan. Namun, penguasa berkata, engkau adalah anakku. Tentu saja, aku harus ketat padamu. Kalau tidak, bagaimana mengelola rumah abadi dinastio? Ya, kamu memiliki rumah You Chao Xian di hatimu. Kamu tidak peduli bagaimana ibumu meninggal. You Yantian itu bersenandung. Ibumu dibunuh oleh si Xianfu. Apakah aku tidak cukup bertarung dengan si Xianfu tahun-tahun ini? Minggu itu Tuhan meminta. Jika itu aku akan membawa orang untuk bertarung dengan si Xianfu secara langsung, daripada bersarang di planet ini dan berkembang perlahan. Cuaca panas itu. Jika begitu mudah, maka mereka bukan rumah abadi bintang 5, pemimpin rumah You mengkritik. You Yantian tidak peduli. Dia masih menatap penguasa rumah You. Matanya penuh dengan kebencian. Adapun Tie Chen Feng, dia hanya dapat menemukan Lin Tian dalam segala macam rasa malu. Dia bahkan berkata, Tuan Lin, saya tidak tahu siapa peminum Qianhuan bersembunyi. Bab 1828. Saya akan tahu kapan saya pergi, tetapi ketika saya sampai di sana, jangan katakan apa-apa, dengarkan saja saya. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia melanjutkan.
Tetapi mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Lin Tian membawa mereka ke rumah Pang. Lihat keluarga Pang, angin debu besi Leng selanjutnya, dan mata tuan rumah Yo mengungkapkan keraguan. Adapun keraguan Yo Yan Tianhu, bagaimana di sini? Tapi Shaiyuan tertawa, sepertinya ini memang hadiah yang bagus. Orang-orang tidak tahu apa arti Shaiyuan, tetapi Lin Tian telah membawa mereka ke pintu Pang. Penjaga segera menghentikan mereka, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Lin Tian mengeluarkan token kelas 9. Saya diperintahkan untuk menyelidiki. Penyelidikan? Bagaimana masalahnya? Orang-orang itu menatap, dan Lin Tian menunjuk ke angin debu besi. Hakim selalu mengetahuinya. Orang-orang ini saling memandang, dan Lin Tian masuk dengan token itu dan berkata, kamu dapat menonton token ini. Dengan token ini, orang-orang tidak berani mulai berurusan dengan Lin Tian dan yang lainnya, jadi mereka bergegas menemukan Pang Shuaixian dan Bai De. Lin Tian membawa orang ke halaman, sampai setelah beberapa saat, Pang Shuai datang, dan Bai De. Ketika Pang Shuaixian melihat Ti Chen Feng dan Lin Tian, dia menjadi marah. Sebuah tanda akan datang ke rumah Pang. Kamu gila. Saya di sini untuk menangani kasus ini. Lin Tian tersenyum dan berkata, Pang Shuaixian menatap matanya, bagaimana menangani kasus? Kasus apa? Kamu telah menyembunyikan pemabuk Qian Huan, orang dari rumah Sisian, kan? Lin Tian tersenyum pada Pang Shuaixian. Pang Shuaixian dan Bai De terkejut, tetapi Pang Shuaixian dengan cepat kembali ke akalnya dan berdalih, aku tidak punya. Tidak. Dia diperintahkan kemarin untuk membersihkan saya dan membawa saya pergi, tetapi saya beruntung dan melarikan diri. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda dapat pergi ke pengadilan penegak hukum dan mencoba cermin telepati. Lin Tian tersenyum pada orang-orang ini. Pang Shuaixian dan Bai De sama-sama tahu bahwa itu benar. Jika mereka melakukannya, mereka semua tahu. Jadi Pang Shuaixian berkata dengan dingin, kalau begitu kamu tidak bisa pergi hari ini. Kemudian Bai De berteriak kepada orang-orang dalam kegelapan, jangan biarkan siapapun pergi. Iya. Pada saat ini, makhluk abadi dan abadi emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengelilingi, sementara Ti Chen Feng mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Semuanya. Pang Shuaixian sangat menarik, Hakim Besi, 1000 pemabuk yang tidak nyata ini, kami memang bersembunyi, tetapi kami tidak akan memberi Anda kesempatan untuk pergi, jadi Anda harus mati hari ini. Bai De juga berkata, ya, semua orang di sini hari ini harus mati. Angin debu besi tidak menyangka keluarga Pang ini menyembunyikan 1000 pemabuk yang tidak nyata, lalu melotot, mengapa kamu keluarga Pang ingin menyembunyikannya? Dia sangat kuat. Kami menyembunyikannya. Secara alami, dia memiliki banyak kegunaan. Saya hanya tidak menyangka bahwa dia mengetahuinya. Peri Pang Shuai itu mencibir. Angin debu besi, apakah kamu tidak takut pada Tuhan untuk menyelidiki? Tuhan? Ketika Anda mati, dia tidak tahu apa-apa. Pang Shuaixian berkata dengan bangga, dan Yo Yan Tian di satu sisi memandang pria bertopeng itu, menatap keluarga Pang lagi, dan lalu menatap Lin Tian. Dia terkejut di dalam hatinya, dia menghitung segalanya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ingin kita mati? Itu tidak mudah. Nah, bahkan jika kamu memiliki token kelas 9, itu tidak berguna. Peri Pang Shuai berkata dengan dingin, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oh, benarkah? Pang Shuaixian tidak bisa melihat Lin Tian seperti ini, jadi dia berkata kepada Bai De, turunkan dia. Bagus. Bai De segera pergi, dan Ti Chen Feng segera membantu. Adapun Bai De, dia tidak menganggap serius Ti Chen Feng, dan memaksa Ti Chen Feng mundur selangkah demi selangkah. Tuan bertopeng tidak berbicara, tetapi dengan kilatan emas, dia meninju Bai De. Bai De dipukul di tempat, dan Pang Shuaixian menatap jalan napas pria yang mengenakan masker. Siapa kamu? Pihak lain tidak berbicara, dan jalan napas Bai De, ayo, bunuh mereka untukku. Debu besi, angin, tapi menatap Pang Shuaixian, mereka, kamu benar-benar berani. Pergi ke neraka, kata Pang Shuai. Setelah itu, orang-orang ini akan mulai, dan pria yang memakai topeng, melepas topengnya, wajah seorang pria parubaya muncul, dan wajahnya serius dan dingin, menatap kerumunan, apa? Apakah saya akan pindah? Para penjaga di sini tidak melihat Tuhan, jadi mereka tidak setuju satu sama lain, tetapi Pang Shuaixian dan Bai De saling melihat,
jadi mereka saling menatap dengan ketakutan di wajah mereka. Apalagi yang ingin Anda katakan, tuan-tuan? Penguasa Yo bertanya, dan Pang Shuaixian panik. Baide bahkan lebih ketakutan dan berkata, Tuhan, saya salah. Salah? Apakah itu berguna? Pang Shuaixian itu bersenandung, tapi Baide sedang terburu-buru. Adapun penguasa Menshan, dia mengeluarkan batu suara dan segera memerintahkan, Chen Tong memimpin dan membawa orang ke rumah Pang untuk menangkap orang. Pang Shuaixian dan orang lain takut konyol, karena mereka tahu bahwa waktu ini sudah berakhir, dan penguasa Menshan menatap Pang Shuaixian dan orang lain dan bertanya, 1000 ilusi pemabuk, tapi itu kejahatan, tapi kamu menyembunyikannya. Apakah kamu juga ada hubungannya dengan Sisian Menshan? Orang-orang ini takut untuk menggelengkan kepala, dan penguasa Menshan berkata setelah bersenandung, bagaimana dengan 1000 peminum yang tidak nyata? Masuk dalam susunan ini. Baide menunjuk ke barisan itu, dan Tuhan menatapnya. Biarkan dia keluar. Arai ini, hanya dia yang bisa masuk dan keluar dengan bebas, kita tidak bisa masuk dan keluar. Baide menjelaskan bahwa penguasa Menshan melintas dengan dingin, apakah menurutmu aku bodoh? Apa yang saya katakan itu benar? Deputi itu tertekan, dan tuan rumah mencoba menyerang susunan ini, karena susunan yang diharapkan sangat kuat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, biarkan aku melakukannya. Dengan itu, Lin Tian pergi dan memecahkan susunan satu persatu, sementara Tie Chen Feng dan yang lainnya menatap Lin Tian dengan aneh. Sampai susunan itu benar-benar menghilang, ada seorang pria di halaman yang mabuk. Sekarang pemabuk itu bertanya-tanya, apa yang terjadi? Penguasa takut akan pelarian pihak lain, jadi dia membuat melompat dan langsung mengikat pemabuk itu dengan tali. Pemabuk itu terkejut, penguasa rumah Yo. Tuhan menatap pemabuk, dan menemukan bahwa jiwa pemabuk itu memang 1000 peminum ilusi. Kemudian dia berkata, itu memang kamu. Sialan, aku tidak akan membidikmu menangkapnya. Mabuk selesai berkata, ledakan, langsung meledak. Orang-orang langsung terguncang untuk terbang, sampai orang-orang yang merangkak keluar dari reruntuhan di mana-mana saling memandang. Tie Chen Feng bertanya kepada penguasa Yo, apakah Anda baik-baik saja, Tuhan? Aku baik-baik saja. Penguasa Menshan berkata dengan muram, tetapi Pang Shuaixian dan yang lainnya takut untuk menjadi konyol sampai Chen Xiong datang bersama pasukan. Chen Xiong tidak tahu apa yang terjadi saat ini, tetapi ketika dia melihat Tuhan, dia bertanya dengan cepat, Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Keluarga Pang, menyembunyikan ribuan peminum ilusi, ini adalah kejahatan besar. Saya ingin Anda datang ke sini dan memasukkan semua orang yang terlibat ke penjara untuk diinterogasi. Chen Xiong terkejut, dan penguasa rumah Yo menatap, apakah ada masalah? Tidak, itu hanya peminum fantasi ini. Apakah itu benar-benar di sini? Apakah orang lain yang membingkai rasa sakit? Chen Xiong juga menyaksikan beberapa orang di angin debu besi. Bab 1829. Penguasa memandang Chen Xiong dan berkata, aku baru saja bertarung dengannya. Dia telah meledakkan dirinya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun jiwa abadi, dia mungkin melarikan diri kembali ke rumah abadi barat. Mendengar ini, Chen Xiong segera bertanya dengan ketakutan, apakah kamu baik-baik saja, Tuan Menshan? Saya baik-baik saja. Itu kamu. Aku tidak akan membawa keluarga Pang pergi. Chen Xiong ragu-ragu. Bagaimana dengan pemimpin keluarga Pang? Dia memperkirakan bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu. Turunkan orang-orang ini dan aku akan berbicara dengan Master Pang. Yo berkata, dan pergi, dan Chen Xiong harus menjatuhkan orang, Pang Shuaixian dan yang lainnya. Pang Shuaixian takut memohon belas kasihan. Tapi Chen Xiong tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi bahkan jika dia mau. Bagaimanapun, ini adalah perintah penguasa dinasti Yo. Dia tidak berani membuat kesalahan. Jadi Chen Xiong membawa semua orang ke sini bersamanya, sementara Sai Yuan tersenyum ke rumah kosong dan kemudian menatap Yo Yantian. Ada apa, adik laki-laki? Ini adalah hadiah yang bagus dari tuanmu. Yo. Yantian tidak bisa berbicara, tetapi Tie Chen Feng memberi selamat kepada Lin Tian. Selamat, kamu menemukan pemabuk Qian Huan dalam waktu kurang dari 5 hari. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bantulah aku. Pada saat ini, dua kekuatan kuat di kedalaman berfluktuasi, seolah-olah berkelahi, dan sebuah suara masih di jalan napas,
penuh kebencian. Tie Chen Feng melihat ke kejauhan. Sepertinya penguasa Menshah dan pemimpin keluarga Pang sedang bertarung. Setelah beberapa saat, ada dua bayangan di udara. Mereka bergerak cepat. Namun, pemimpin rumah Yao memiliki keunggulan. Selain itu, dia adalah pemimpin rumah abadi dinasti Yao. Dia adalah ahli tersembunyi yang menjaga di kota. Dia muncul satu persatu dalam sekejap untuk membantu pemimpin rumah Yao. Bayangan lain hanya bisa pergi dengan marah, dan sebelum pergi, dia mengancam penguasa rumah Yao, "Tunggu, aku tidak akan menghitung kebencian ini." Saat berikutnya, pemimpin keluarga Pang menghilang, dan pemimpin keluarga Yao meminta para ahli itu untuk mengejar satu persatu, dan kemudian dia kembali ke Lin Tian dan yang lainnya. Tie Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuhan, pemimpin keluarga Pang." Dia mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan peminum fantasi dan berbalik melawan saya. Pemimpin rumah Yao menghela nafas, dan Tie Chen Feng mengerutkan kening. Keluarga Pang adalah keluarga besar pertama, dan ada banyak kekuatan tersembunyi. Akankah dia membuat kekacauan dalam kegelapan? Saya telah memerintahkan perhatian di mana-mana. Setelah itu keluarga Pang, ambil satu. Tuhan minggu itu jelas tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia sudah bersiap untuk mengatakannya. Tie Chen Feng mengangguk, dan penguasa rumah Yao kemudian menatap Lin Tian. Kali ini, terima kasih banyak telah membantu kami menemukan peminum Qian Huan dan menggali keluarga Pang. Tidak ada. Lin Tian berkata, dan penguasa dinasti Yao membuka mulutnya dan berkata, "Lihat ke belakang, saya akan menyatakan Anda sebagai pejabat kami dari 9 tingkat rumah abadi dinasti Yao." Lin Tian tidak tertarik dengan ini, tetapi melihat ke arah penguasa rumah Yao dan berkata, aku pergi sebentar." "Kemana?" Pemimpin rumah Yao bingung. Dan Lin Tian Xiao berkata, "Pergilah ke bintang-bintang tandus terdekat, yang juga merupakan tempat di mana ada pembuluh darah abadi bintang 6, dan tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi." "Apa?" Penguasa dinasti Yao dan Tie Chen Feng terkejut, dan Lin Tian Xiao berkata, "Ada banyak orang di rumah Sisian, mungkin saya bisa menangkap beberapa." Penguasa Yao mengira Lin Tian sedang bercanda, jadi dia berkata kepada Lin Tian, "Tuan Lin, masalah ini sangat penting. Saya pikir." "Tidak ada." Lin Tian tersenyum dan berkata, lalu berbalik untuk pergi. Adapun penguasa rumah Yao, dia menatap mereka dan bergumam, pemuda ini, itu tidak mudah. Tie Chen Feng juga merasa bahwa dia bahkan melihat ke rumah penguasa Yao dan berkata, "Tuan Menshah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Katakan padaku dulu bahwa dia adalah pejabat Jiupin dari rumah abadi dinasti Yao kita." "Iya." Kemudian penguasa rumah Yao pergi bersama orang-orang. Ketika Lin Tian dan yang lainnya kembali ke halaman, Yao Yantian bertanya dengan aneh, "Kamu benar-benar ingin pergi?" "Iya, ada pertanyaan?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi musim panas ini dia berkata, di sana sangat berbahaya, dan sunyi di mana-mana. "Apakah kamu yakin?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa untukku, tapi aku harus menyiapkan beberapa senjata ajaib untukmu." Selesai mengatakan, Lin Tian mulai membuat senjata ajaib, dan Sayuan menarik Yao Yantian ke samping dan berkata sambil tersenyum, "Jangan lihat, dia bilang pergi, harus pergi." Yao Yantian bertanya-tanya, "Di sana sangat berbahaya. Dengan orang-orang di rumah Sisian, kita akan pergi ke sana. Bukankah kita akan mati?" "Untuk mati?" Di matanya, tidak ada sama sekali. Sayuan ini tidak tersenyum, tapi Yao Yan curiga. Adapun Luda yang sudah lama duduk di sana, menunggu bintang yang sunyi menunjukkan kekuatannya. Namun, saat ini, di rumah Zhoushan, Chen Xiong berkata setelah menjelaskan masalah ini secara rinci, sekarang penguasa Menshah telah menyatakan kepada publik bahwa dia adalah pejabat kelas 9 kami. Wajah Yaoshan sangat jelek. Keluarga Pang ini, benar-benar sampah, dapat menyebabkan masalah besar pada dirinya sendiri. Penguasa Menshah bertarung dengan tuan keluarga Pang. Sepertinya ini tidak akan terjadi. Chen Xiong menghela nafas. Yaoshan tidak mau, ngomong-ngomong, aku harus membiarkan bocah itu mati. Saya telah mengirim orang untuk terus mengamati secara rahasia. Jika ada gerakan, saya akan segera melaporkannya. Chen Xiong menjelaskan. Yaoshanen berkata, tunggu. Setelah sekitar setengah hari, Lin Tian telah membuat beberapa baju besi abadi, dan mereka akan dilemparkan ke Sayuan dan Yao Yantian satu persatu,
kenakan mereka, kalian berdua. Kedua pria itu penasaran dengan kapal itu, dan kemudian Lin Tian berkata, di mana susunan teleportasi? Kesusunan transmisi bintang-bintang tandus, di Istana Rumah Abadi. You Yantian berkata, dan Lin Tianen berkata, tunggu aku di luar Istana Xianfu. Aku akan segera pergi. Tetapi Lin Tianpene memerintahkan mereka untuk pergi. Adapun Lin Tian, ketika dia meninggalkan halaman dan menemukan pemabuk Qian Huan di tempat yang sepi, dia membawanya ke lukisan itu dan pergi ke sana bersama. Sekitar 1 jam kemudian, Chen Xiong menerima berita itu dan menatap You Shan. Mereka pergi ke Istana Xianfu, dan menurut laporan mata-mata, mereka pergi ke Bintang Tandus. Bintang Tandus? Apa yang mereka lakukan di sana? Saya tidak tahu. You Shan membeku dan berkata, bintang tandus ini penuh dengan Qi tandus di mana-mana. Apakah mereka tidak takut mati? Chen Xiong tidak terlalu mengerti, tetapi berkata, saya tidak mengerti masalah ini. You Shan harus berkata, sepertinya kita harus mengatur beberapa orang untuk pergi. Tapi di sana. You Shan tertawa, kita tidak harus melakukannya sendiri. Selama kita mendistribusikan berita, saya pikir rasa sakit akan ingin menemukannya untuk menyelesaikan akun. Tapi minggu ini, hanya susunan transmisi di Istana Xianfu yang dapat mencapai bintang yang sepi. Bahkan jika keluarga Pang diberitahu, mereka tidak bisa masuk? Chen Xiong ragu. You Shan tertawa, tidak bisakah kita memberikan kenyamanan? Anda? Saya telah menghubungi pemimpin keluarga Pang, dan saya sejalan dengan tujuannya. Itu semua anak itu. Chen Xiong terkejut. Tuan You Shan, jika Anda begitu berkolusi dengan pemimpin keluarga Pang, Anda akan mengalami banyak masalah jika Anda dikenal oleh pemimpin pemerintah. Bab 1830. You Shan menatap dan berkata, ini, hanya kita berdua, siapa tahu? Itulah yang Anda tahu. Chen Xiong terkejut. Jangan khawatir, Tuan You Shan. Aku berada di perahu yang sama denganmu, dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Itu benar. You Shan selesai, lalu dingin pergi, adapun Chen Xiong harus terus melakukan hal mereka sendiri. Bagi Lin Tian dan yang lainnya, mereka telah datang ke kota reruntuhan yang sunyi, dan ada bau aneh di sekitar kota. Sayuan melihat sekeliling, lalu melihat baju besinya dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Itu bisa menyerap kekuatan di sekitarnya. Mendengar ini, You Yantian juga melihatnya, dan menemukan bahwa Qi tandus di sekitarnya dapat diubah menjadi Qi abadi setelah diserap, untuk memastikan bahwa dia aman di sini. Melihat pemandangan ajaib seperti itu, You Yantian memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu melakukan ini? Lin Tian tidak berbicara, tetapi terus berjalan, yang membuat You Yantian bertanya-tanya, orang ini. Dia tuanmu. Jangan lupa bahwa dia banyak membantu Anda. Kamu harus memanggilnya Tuan. Shaiyuan bercanda. You Yantian mengenali Lin Tian, tetapi agak sulit untuk mengatakannya, jadi dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan aneh di belakang. Namun, ludah gila menyerap gas di sekitarnya, dan pencapaiannya telah berubah, dari 1 bintang menjadi 2 bintang. Tidak, begitu cepat. Shaiyuan tercengang, dan You Yantian meragukan, kamu sangat aneh, bagaimana kamu bisa begitu misterius? Ruda juga tidak mengharapkan ini, jadi dia sangat puas. Tempat ini sangat cocok untukku. Tapi Shaiyuan bercanda, kamu benar-benar aneh. You Yantian juga berpikir begitu, tetapi Lin Tian berkata, bintang tandus ini sangat besar. Saya tidak tahu di mana pembuluh darah abadi bintang 6 itu. You Yantian segera menggunakan informasi yang dia lihat untuk mengatakan, dikatakan bahwa setelah berjalan keluar dari susunan transmisi dan menuju ke timur selama beberapa waktu, Anda akan merasakan roh abadi yang kuat. Dan roh abadi juga bercampur dengan nafas aneh, jadi sulit untuk berkultivasi di sana, tetapi orang-orang di rumah abadi ingin menemukan roh abadi darinya. Lin Tian kembali ke pikirannya, iya, peri, beberapa roh yang hanya diproduksi oleh peri tingkat tinggi. Jika mereka dapat ditangkap dan digunakan untuk kultivasi, mereka akan mengirim peri bintang 6 kemana-mana. Tentu saja, Lin Tian tahu bahwa semakin tinggi tingkat peri, semakin berguna mereka untuk kultivasi tambahan. Lin Tian ingin mendapatkannya. Jadi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata, silakan, cepat. Iya. Mereka pergi bersama sampai mereka kembali ke Gunung Hijau.
Melihat lampu hijau, Shaiyuan berkata dengan penuh semangat, itu seharusnya denyut nadi abadi bintang 6. You Yantian juga penuh kegembiraan, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia di sini, dan secara bertahap melihat beberapa sosok di depannya. Sosok-sosok ini mengenakan baju besi hitam, dibungkus erat ke atas dan ke bawah untuk mencegah gas-gas aneh ini masuk ke tubuh mereka. Namun, Sisi mengacu pada You Yantian, baju besi ini hanya bisa bertahan paling lama 3 hari, jadi orang-orang ini baru di sini. Tetapi ketika mereka melihat beberapa orang di Lintian dan tidak membungkus diri, mereka baik-baik saja. Mereka segera mengepung Lintian. Pemimpin itu berteriak, "Mengapa kamu tidak punya apa-apa?" Tapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, "Karena kami kuat." Setelah orang-orang ini saling memandang, seseorang dengan rakus berkata, "Kalau begitu beritahu kami apa yang bisa kamu lakukan." "Katakan padamu, bagaimana kita bisa bertahan hidup?" Tidak mungkin bagi Shaiyuan untuk memberitahu mereka. Tetapi orang-orang ini tidak mau. Beberapa dari mereka menghunus pedang dan senjata mereka dan menunjuk ke beberapa orang di Lintian. Pemimpinnya bahkan lebih dingin. "Kami dari rumah Sisian. Bagaimana kalau memberi wajah?" Ketika saya mendengar tentang rumah Sisian, beberapa orang segera datang ke roh You Yantian, terutama ketika You Yantian berkata dengan dingin, "Saya dari rumah You Chaosian." Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang itu segera berjaga-jaga, dan pemimpin itu ragu, "Rumah You Chaosian, tidak ada yang dikirim ke sini untuk waktu yang lama, bagaimana kamu bisa datang ke sini?" You Yantian dengan puas berkata, "Kami memiliki senjata ajaib yang memungkinkan kami masuk dan keluar dengan bebas. Tentu saja, kita bisa datang dan pergi sesegera mungkin. Siapapun yang seperti Anda, satu persatu, akan dibungkus seperti apapun." Mendengar senjata ajaib, orang-orang ini langsung bersemangat, terutama pemimpin itu tertawa, "Itu senjata ajaib. Serahkan, atau kamu akan mati hari ini." "Serahkan? Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan ini?" You Yantian itu bersenandung dengan cara, dan pemimpin itu memerintahkan jalan, "Semuanya, naik." "Iya." Orang-orang itu segera mulai, dan luda meninju satu persatu, pemandangannya sangat hidup. Setelah beberapa saat, hanya ada beberapa orang yang jatuh dan kepala ringan berdiri di sana. You Yantian menatap pemimpin klub dan bercanda, "Gila, gila." Pemimpin itu mundur, "Tidak, jangan mendekati saya, atau saya akan memberitahu Anda bahwa saya baik-baik saja." Tapi luda tidak sopan. Dia dipukuli ke tanah dengan satu pukulan. Pada hari Minggu, dia berlari dan membongkar semua pakaiannya. Gaun itu untuk melindunginya. Setelah rusak, gas-gas itu masuk, orang itu segera merasa tidak nyaman, dan dalam perjuangan yang menyakitkan itu. "Bukankah itu gila?" You Yantian itu bersenandung dengan cara, dan orang itu sangat mendesak, "Kami rumah peri barat, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan memberitahumu, aku tidak akan membiarkan kalian pergi," kata You Yantian. Wajah pria itu ganas, tetapi setelah beberapa saat, yang sunyi ini membuatnya kehilangan nyawanya sepenuhnya. You Yantian memandang orang lain lagi, dan orang-orang itu takut untuk melarikan diri, tetapi Xiang'e dihancurkan oleh luda. Mereka tidak begitu baik. Akhirnya, mereka tidak bisa menopang senjata ajaib di tubuh mereka, yang menyebabkan kematian mereka di sana. You Yantian, yang melihat begitu banyak orang mati dalam sekejap mata, bertanya-tanya, "Ini bukan perkelahian?" Tapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, "Senjata ajaib itu pada mereka perlu dipelihara oleh Xian Qi, dan Xiang'e ditinggalkan, jadi tidak dapat dipelihara secara alami, jadi mereka hanya bisa mati." Mendengar ini, You merasa sangat bersemangat dan menatap luda. "Terima kasih banyak. Kakak bela diri. Kenapa kamu mati otak?" Minggu itu mengobarkan hari dengan cara yang tertekan, tetapi Shaiyuan tersenyum untuk berkata, "Dia seperti ini, kebiasaannya baik." Melihat kedua orang ini berbicara, Lintian berkata, "Ayo pergi." Selesai mengatakan, Lintian membawa luda untuk bergerak maju, dan You Yantian dan Shaiyuan segera menyusul. Di antara mereka, Shaiyuan masih berkata kepada You Yantian sambil tersenyum, "Bagaimana kabarnya, dia kuat?" Tentu saja, You Yantian mengakui bahwa Lintian kuat, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia masih melihat sekeliling sampai semua orang datang ke pembuluh darah abadi bintang 6. Lintian berkata kepada ketiganya, "Kamu tetap di sini.
Saya ingin melihat-lihat. Setelah itu, Lin Tian mulai duduk di pembuluh darah abadi bintang 6, dan kemudian merasakan perubahan ki abadi di sekitarnya, sampai Lin Tian merasa bahwa ada tempat di mana ki abadi berbeda. Dia segera membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, memang ada peri. Kemudian Lin Tian melompat dan menghilang dari posisi aslinya sampai dia berdiri di sebuah lubang ketika dia muncul lagi. Lubangnya cukup kecil untuk satu orang masuk dan keluar, dan Lin Tian masuk dengan rasa ingin tahu sampai napas semakin kuat. Namun, ketika dia hendak tiba, ada formasi di depannya, dan ada beberapa orang di formasi tersebut. Orang-orang ini tampaknya sangat bangga. Untungnya, susunan ini terisolasi dari gas-gas terkutuk di luar. Ya, tanpa gas di luar, kita bisa tinggal di sini selama berhari-hari sebanyak mungkin. Tempat ini sangat bagus. Kami akan memberitahu rumah Tuan Sisian nanti, sehingga kami bisa mendapatkan hadiah. Semua orang mengangguk, dan Lin Tian juga berjalan ke barisan dengan senyum aneh ketika dia mendengar orang-orang di rumah Sisian. Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.